Kita berdoa. Terpuji Engkau Bapa Tuhan kami, karena kami boleh mengalami berbagai pergumulan di dalam kehidupan, tetapi juga kami mengalami perjumpaan secara baru dengan Tuhan. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya menyertai saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Allah di dalam Yesus Kristus, salam jumpa dan jumpa lagi buat saudara-saudara yang mengikuti persekutuan penelaahan Alkitab atau pertanyaan, baik yang ada di rumah atau mungkin berhenti di perjalanan atau di kantor, dan juga secara khusus untuk jemaat HKBP di Wake di Wake Efrata yang mengikuti pertanyaan offline di tempat ini. Firman Tuhan bagi kita dari kitab Ayub pasal 38 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11 yang menjadi epistel untuk ibadah Minggu depan. Saya akan bacakan firman Tuhan, saudara-saudara. Inilah firman Tuhan. Maka dari dalam badai, Tuhan menjawab Ayub. Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah, kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai? Siapa telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari di dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bendungnya, ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu, ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Itulah firman Tuhan, saudara-saudara. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman serta melakukan di dalam kehidupan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Allah di dalam Yesus Kristus.
Saya memesankan di grup Perhalado untuk sebanyak mungkin mengikuti pertanyaan, apalagi tema hari ini sangat menarik dan menjadi bekal untuk kita semua, juga untuk anak-anak. Penderitaan adalah tema utama. Pertanyaannya di dalam kitab Ayub, dari mana datang penderitaan? Ini berangkat dari pengalaman Ayub. Pertanyaan berkembang, mengapa orang saleh bisa menderita? Kenapa orang saleh menderita? Kemudian di dalam kitab ini, Ayub coba berseru, berteriak untuk menjawab pertanyaan itu. Karena dia merasa yakin dan percaya kepada Tuhan, karena dia merasa dirinya saleh, dan memang Tuhan mengatakan Ayub orang saleh. Bukan hanya perasaannya, tetapi firman Tuhan menggarisbawahi bahwa Ayub orang saleh. Itulah isi pokok kitab Ayub, mencari jawab terhadap persoalan yang sulit. Ketika kita sedang di dalam kesulitan, sementara kita percaya kepada Tuhan, ini pertanyaan terus-menerus, pertanyaan yang terbuka, dan pertanyaan sepanjang hidup. Itu sebabnya saya ajak kita agar semakin banyak yang ikut ambil bagian, mendengarkan, dan nanti berdiskusi tentang pertanyaan yang penting, yang menurut saya pastilah semua kita pernah mengalami dan dengan cara tersendiri bertanya sebetulnya di dalam hati, kok bisa ini terjadi? Dan kita sulit menjawab. Tidak mudah seperti mengenali hitam dan putih. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, saya akan berkisah dengan enak supaya saudara-saudara juga enak mendengar dan mudah memahami. Ada seorang bernama Ayub, tinggal di suatu tempat, katakanlah Uz, anaknya laki-laki 7, perempuan 3, ternaknya 7.000 dan 3.000, dan dia sehat, bahkan dia orang terkaya di tempat itu. Nah, saudara-saudara, bagi orang dulu, kalau kaya, banyak keturunan, dan sehat, ini tanda terberkati. Tanda diperkenan oleh Tuhan. Itulah Ayub. Satu kali, saudara-saudara, di suatu tempat entah di mana, datanglah anak-anak Allah, dan di antara anak-anak Allah itu ada iblis. Anak iblis. Kemudian datang kepada Tuhan. Dan Tuhan bertanya kepada iblis dalam bahasa Batak, "Sedia doho." Iblis itu menjawab, "Saya baru dari perjalanan berkeliling
bumi. Apa yang kau perhatikan? Ada seorang yang takut akan engkau. Karena engkau berkati, makanya dia takut akan engkau. Bahasa songoni di toko. Akhirnya, bolehkah, ini sudah bahasa saya sehari-hari, bolehkah saya berbuat sesuatu? Buktikan, asal jangan kau ganggu nyawanya, dia akan tetap takut akan Tuhan, saleh. Nah, itu saudara-saudara, yang pertama kita lihat bahwa Ayub memang orang saleh. Tuhan mengatakan itu di dalam firman-Nya. Yang kedua, bahwa iblis itu juga tunduk di bawah perintah Tuhan, walaupun punya maksud-maksud yang berbeda. Tetapi dia turut, dia tidak melanggar. Nah, di dalam kisah ini, saudara-saudara. Setelah itu, berjalanlah Ayub. Kemudian diceritakan, tiba-tiba ada pesuruh dari perusahaan. Ayub datang, nangis-nangis, karena seluruh usahanya sudah dijarah. Karena para pekerjanya mempertahankan hartanya ini, usaha ini akhirnya mati, tinggallah satu orang, itulah yang melapor ke Ayub. Dia tenang, dia tetap takut akan Tuhan, dan firman Tuhan berkata, dia tetap tidak berdosa. Kemudian datang lagi anak-anak Allah, dan diantaranya ada iblis, datang lagi berjumpa dengan Tuhan. Bagaimana? Sedia dong jalan mengelilingi bumi, termasuk interaksinya dengan peristiwa Ayub. Kan begitu. Bagaimana kau lihat? Ya, karena harta dan ada yang lain. Karena tadi hartanya sudah habis. Dan juga anak-anaknya waktu berpesta mati. Tapi firman Tuhan berkata, Ayub tetap tidak berdosa. Kemudian yang kedua, seperti di Mesir ada bara, tulah. Ayub sakit, bernanah. Kemudian datanglah istrinya. Istrinya berkata kepada Ayub, kutuklah Allahmu itu. Apa jawab Ayub dalam bahasa Batak? Aina gila doho. Karena istri melihat penderitaan itu berbeda dengan Ayub. Istrinya berkata, berarti enggak benar Allah yang kau percaya itu. Engkau saleh, berarti enggak benar, kutuklah. Udah gila kau ini. Kata si Ayub. Itulah peristiwanya, saudara-saudara. Kemudian dia bergumul. Dari mana ini penderitaan ini? Sekali lagi dia orang yang saleh. Tetapi dia bertanya. Kemudian adalah 3 sahabatnya. Katakanlah kalau sekarang ini para pendeta. Pendeta juga punya pergumulan yang berbeda-beda. Pandangan yang bisa berbeda. Dan mereka memberi jawab untuk menghibur Ayub. Nah, saudara-saudara, muncul persoalan. Karena mereka menghibur Ayub, meminta Ayub supaya takut akan Tuhan, padahal Tuhan sendiri mengatakan Ayub orang saleh. Dan menuduh Ayub secara halus, ati buha adong do kesalahanmu, gabe diuhum debata.
Ini persoalan saudara. Padahal Ayub hartanya habis, anaknya mati. Dia bahkan kena tulah. Firman Tuhan berkata Ayub tidak berdosa. Tetapi pemahaman para pendeta konvensional atau pendeta tradisional yang mengikuti pandangan tradisi mengatakan bahwa kalau ada penderitaan seperti itu akibat dosa, itu karena ketidaksalehan. Semakin dalam pergumulan Ayub, kurang saleh buhadup yau. Memang dia tidak meninggikan dirinya sebagai orang yang saleh. Tetapi pembelaan 3 pendeta ini terhadap Allah dan mempersalahkan Ayub, Ayub nggak bisa terima. Sekali lagi, Tuhan aja sudah mengklaim Ayub orang saleh. Kalau begitu, apa persoalan saudara? Bukankah pergumulan seperti ini juga pergumulan yang muncul di dalam kehidupan kita. Mulai dari kita sadar berpikir sampai kapanpun. Dan ingat, persoalan ini belum terjawab. Itu akan diulang lagi oleh anak-anakmu kalau nggak diteruskan pemahaman yang sekarang ini. Dan saya yakin ini kesempatan yang sangat berharga untuk kita mempunyai sebuah pegangan di dalam hidup ketika menderita. Dan kita harapkan ini juga bisa dibagikan untuk anak keturunan kita. Ya, saudara-saudara, itulah kisahnya. Karena Ayub tetap bertahan, ini bukan karena dosa. Tapi dia bertanya, lantas dari mana? Kalau ada iblis yang melakukan, kenapa Tuhan izinkan? Itulah puncak. Akhirnya Ayub mengutuk juga di dalam hati. Dengan caranya, sikap 3 pendeta yang memang tidak benar. Karena di akhir pasal 40-42, Allah berkata, hai 3 pendeta, bertobatlah. Karena kalian tidak mengajarkan yang sebenarnya. Kalian harus memberikan korban. Dan korban itu serahkan semua kepada Ayub. Begitulah, saudara-saudara, yang terjadi. Bagaimana peristiwa ini terjadi? Tiba-tiba ada badai. Badai bisa dirasakan dan akibatnya bisa dilihat. Dan ini cara di perjanjian lama, cara Tuhan hadir. Dan dari badai itu, berkatalah Tuhan Allah kepada Ayub. Itulah yang saya baca tadi untuk kita semua. Di mana engkau ketika aku menciptakan? Di mana engkau ketika aku mengukur? Di mana engkau ketika aku membuat aturan-aturan untuk ciptaan ini sehingga berjalan harmoni pada mulanya? Mulai Ayub ketir-ketir. Kemudian pada akhir-akhir kitab Ayub, jadi maaf saudara-saudara, memang yang kita baca 38 ayat 1-11, tetapi saya
sampaikan intisari dari seluruh kitab Ayub dengan inti pokok pergumulan yang mau dijawab. Supaya dengan itu lengkap bagaimana kita menghayati firman Tuhan untuk pegangan di dalam kehidupan kita, secara khusus pergumulan antara kesalehan, takut akan Tuhan, dan penderitaan yang memang semua orang menghadapi penderitaan. Pasti pada waktunya. Sedikit interupsi untuk alur kisah. Harusnya selamat menyongsong berbagai penderitaan di dalam kehidupan. Karena itu sudah bagian kita. Memang sempat Ayub berkata, Tuhan, begini kalimat Ayub, aku lahir telanjang, dan mati pun tidak bawa apa-apa. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Sudah habis semua, tetap dia katakan terpujilah Tuhan. Tapi pertanyaan itu, kalau begitu dari mana penderitaan ini, itu tetap bergejolak. Karena Tuhan mengklaim Ayub orang yang saleh, hanya di dalam pergumulan hidupnya ingin mencari tahu bagaimana cara kerja iblis dan bagaimana cara kerja Tuhan. Itu sebabnya dari badai itu Tuhan menjawab Ayub dengan sinis. Bukan marah seperti terhadap orang jahat, tetapi halus sekali dengan sindiran yang halus. Jawab aku kalau engkau tahu dan berpengertian. Demikian kata Tuhan kepada Ayub. Jawablah. Tuhan menantang Ayub. Jawablah. Songon napa jago hudoho. Kiranaeng boy berengommo. Sia dia do sahid. Sia dia do akka penderitaan ini. Gariada adong tendensi. Gabeho nama manguhumi. Itu sebabnya dikatakan tadi, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengertian? Hodo mabuah keputusan. Bahkan di ayat-ayat berikut di dalam Ayub, kira Allah ho ninna Tuhan tu Ayub. Luar biasa, saudara. Di situ persoalan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di akhirnya Ayub berkata kepada Tuhan, Hodo Tuhan debata. 1. Pengakuannya, engkaulah Tuhan yang mengambil keputusan untuk segala sesuatu. Itu maksudnya. Yang kedua, dia mulai mengendor, mulai mengirput Ayub. Ayub berkata, aku telah memandang engkau. Bukan melihat, tapi memandang engkau. Akhirnya Ayub berkata, aku menyesal dan mencabut semua perkataanku. Yang mana perkataannya? Ketika 3 pendeta itu, memang pendeta itu salah dan Tuhan sendiri menyalahkan 3 pendeta itu, tapi
Ketika Ayub berkata kepada 3 pendeta itu, dia menyampaikan sikapnya yang salah terhadap penderitaan ini. Seolah-olah dia yang menentukan segala sesuatu dan memutuskan itu yang dipertanyakan Tuhan kepada Ayub. Dan setelah itu saudara-saudara, yang 3 pendeta disuruh bertobat, caranya bertobat disuruh memberikan persembahan korban supaya Tuhan berbaik kembali kepada mereka dan Ayub kembali memiliki anak dari istrinya hingga berketurunan juga 7 dan 3. Bahkan seluruh hartanya kembali, Alkitab berkata 2 kali lipat. Dan diungkapkan juga di sini, saudara-saudara, ini intermezzo sedikit, interupsi. Putri Ayub yang tercantik di daerah itu. Bahkan biasanya yang dapat warisan dulu ketika Ayub mau mati di zaman itu hanya anak laki-laki. Tetapi putri Ayub juga mendapatkan warisan. Itu kata firman Tuhan. Ayub tidak hidup dari tradisi yang biasa hanya untuk laki-laki. Dia tahu persis. Bahkan Tuhan memberkati 2 kali lipat setelah dia bertobat. Dengan kesalahan yang kecil itu, bukan dia berdosa. Bukan. Ya, sekali lagi. Saudara-saudara. Harta pusaka itu disebutkan warisan juga dibagi kepada anaknya yang perempuan. Dan anak-anaknya yang perempuan ini memang baik-baik. Oleh karena itu, mulu adong bawa anak komuna, isedo mulu ninna, lului hamu pinoparnisi Ayub. Boru. Begitu. Supaya anak-anak berpikir, kenapa orang tua memesankan boru nih si Ayub? Boru sian pinoparni si Ayub. Kenapa? Bukan karena dia dapat harta warisan, tetapi karena bapaknya orang yang saleh, kesalehannya itu diwariskan kepada borunya, dan borunya ini hadiah dari Tuhan karena sudah mati yang asli. Karena setelah dipulihkan oleh Tuhan kondisi Ayub, baru dia mendapatkan borunya ini. Siapa namanya itu yang 3 itu? Jadi penasaran saya. Yemima. Satu lagi? Kezia. Yemima, Kezia, dan bukan, tebay-tebay. Nah, sebentar. Tadi udah saya ingat-ingat supaya saya pesankan untuk anak. Yemima, Kezia, dan Keren Hapuh. Songon hal India mau. Hapuh. Keren Hapuh. Unang Keren Hapuh. Dah ngalap batat. Ya. Nah, kalau begitu saudara-saudara, pertanyaannya kembali yang tadi. Lantas, apa sebetulnya yang mau disampaikan firman Tuhan ini? Karena Tuhan sendiri tidak jawab dari mana penderitaan itu. Sepanjang Tuhan berfirman, kita baca di situ, kemudian Tuhan berkata dari badai, tidak disebutkan apa penyebabnya. Yang jelas bukan seperti tuduhan oleh 3 pendeta tradisional karena dosa. Ingat ini. Karena Ayub nggak berdosa.
Bahkan sudah habis hartanya, anaknya mati, dia sakit parah sampai bernanah semua. Tetap dia tidak berdosa. Dosanya, kalaupun itu dosa, di dalam pemikiran ketika dia coba mencari jawab, kenapa bisa begini? Saya percaya kepada Tuhan, dengan klaim Tuhan sendiri orang yang saleh, tapi kok bisa begini? Ini kan pertanyaan. Bukankah kita sering bertanya, banyak orang yang baik-baik, ternyata penderitaan silih berganti. Banyak orang yang, ini secara umum ya, soal menentukan dia baik atau tidak kan yang tahu Tuhan. Supaya jangan jadi salah lagi seperti Ayub yang mengutuk 3 pendeta itu. Memang Tuhan mengatakan 3 pendeta itu salah, tetapi bukan Ayub yang harus mengutuknya. Nah, saudara, kalau begitu, apa yang mau disampaikan oleh firman ini? Saya coba merumuskan secara singkat. Jadi pegangan di dalam kehidupan kita. Persoalan boleh tidak terjawab. Persoalan boleh tidak teratasi. Tapi rasakan kehadiran Tuhan. Rasakan perjumpaan dengan Tuhan secara baru di dalam persoalan. Amin. Itu poin penting dari kitab Ayub. Dari situ saudara bisa pahami, dan saran saya, bacalah lagi kitab ini dari awal sampai akhir. Seperti saudara membaca kehidupan saudara sendiri. Saudara akan lihat, saudara akan kagum, sungun nahu lewati deba. Lalu mulu Ayub dang merdosa, merdosa. Kan begitu. Bedanya sedikit kan? Kan sedikit itu bedanya. Songo suku-sukuku. Seperti yang saya alami. Cuma Tuhan sudah bilang Ayub tidak berdosa, tapi Tuhan belum bilang kepada kita, kita berdosa atau tidak. Yang pasti kita berdosa. Iya kan? Iya enggak? Nah kan? Nah itu buktinya. Nah saudara-saudara, inilah kitab yang sangat menggairahkan, sebuah hikmat untuk menjalani kehidupan di masa sulit ketika kita menghadapi penderitaan. Sampai di sini renungan dan penjelasan. Tuhan memberkati.